Selanjutnya sambutan hangat yang akan disampaikan oleh tim pojok statistik kepada Pak Arif Faizin, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bu Dewi selaku pendamping tim pojok statistik Universitas Siddhartha. Kemudian yang kami banggakan teman-teman dari mahasiswa Universitas Siddhartha. Syukur alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam acara rutin pojok statistik yang dilaksanakan tiap bulan. Nah, untuk yang saat ini spesial, yaitu biasanya kan acaranya itu online ya, online pesertanya itu ratusan. Nah, kan tetapi ini khusus eksklusif, hanya maksimal ada 30 peserta dan ini offline langsung kita ketemu oleh narasumbernya langsung yang biasanya itu online. Nah, saya berharap nanti teman-teman yang dapat kesempatan untuk menghadiri acara workshop infografis apik jadi menarik ini bersungguh-sungguh agar nanti hasilnya kita setelah keluar dari acara ini itu dapat ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari atau untuk kegiatan yang lainnya. Nah, saya kira cukup sekian, mohon kerjasamanya untuk lebih serius lagi nanti mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sebelum masuk ke sesi inti, mari kita berdoa bersama agar acara ini lancar dan bermanfaat. Doa akan dipimpin oleh Saudara Labib Kuliah. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, teman-teman yang berbahagia, marilah kita bersama-sama berdoa dengan khusyuk. Izinkan saya untuk memajukan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan ala syakirin, hamdan wa hamdan ya rabbana lakal hamdu wa ni'mal jalan wajib hati sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jakarta, ya rasa pantas kami berdoa kepadamu hari ini. Saling syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian webinar estetik, edukasi dan sharing tentang statistik dengan tema infografis tapi pesan jadi menarik. Kolaborasi pojok statistik BPS Kabupaten Pasuruan dan Universitas Siddhartha Pasuruan. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, acara yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah bagi kita semua. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah kami berdoa dan memohon kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yakni kita masuk ke sesi inti, yakni pemaparan materi. Narasumber kita hari ini adalah Ibu Dewi Mayasari. Beliau akan berbagi tentang bagaimana cara menyampaikan pesan yang rumit menjadi visual yang engaging dan mudah dipahami.
semangat teman-teman semua. Infografis. Mari. Infografis. Mari. Alhamdulillah. Paling nggak udah cek sound ya teman-teman ya. Nggak ada yang ngantuk kan ya? Nggak ada yang ngantuk. Baik, estetik di edisi kali ini sebagaimana yang tadi disampaikan sama Pak Arief merupakan edisi yang spesial karena biasanya kita menyelenggarakan secara online. Nah, di edisi kali ini kita ingin bersuasana secara offline kepada teman-teman mahasiswa Yogyakarta Pasuruan di sini. Berbicara terkait infografis ini merupakan hal yang umum ya, teman-teman, apalagi ini rata-rata kan Gen Z, Gen Alpha, ada yang Gen Alpha nggak ada ya, Gen Z ya rata-rata ya. Gen Alpha kan mulai 2013 ya, masih belum. Nah, apalagi anak-anak Gen Z ini kayaknya udah nggak asing ya dengan yang namanya infografis ya. Di jurusan apapun teman-teman kuliah, saya yakin infografis ini bisa diterapkan gitu ya di semua jurusan, karena infografis itu kan terkait bagaimana kita bisa menyajikan suatu hal atau suatu data gitu ya, sehingga bisa lebih enak untuk dipahami seperti itu. Nah, di edisi kali ini semoga apa nanti yang saya sampaikan di sini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua untuk mengerjakan tugas-tugas perkuliahan ataupun teman-teman nanti ketika magang misalkan itu disuruh untuk membuat infografis atau disuruh untuk bagaimana presentasikan data, teman-teman bisa menyajikannya dalam bentuk infografis sehingga orang lain yang bisa melihat hasil dari kreativitasnya teman-teman tadi itu bisa lebih mudah untuk memahami. Bahkan di dunia kerja itu juga sangat penting sekali infografis ini. Jadi tidak hanya di dunia perkuliahan saja. Kemudian lanjut ya. Nah, ini di tampilan depan menggugah nggak itu? Itu gambar apa ya? Makanan. Udah sarapan kan ya? Belum. Jujur sekali. Ya paling nggak di situ ada snack ya, bisa dinikmati ya. Ya, jadi kenapa di sini saya tampilkan makanan? Karena sebagaimana makanan ya, ini kan kalau teman-teman tahu kayak makanan kalau yang disajikan seperti ini rasanya itu kayak menarik sekali gitu ya. Terus yang kedua kayak kayaknya kok enak ya makanan itu ya, kayak menggugah selera gitu ya untuk menikmati makanan tersebut. Nah, selaras dengan hal itu infografis ini sama ya teman-teman ya, sama halnya kalau misalkan kita asosiasikan dengan makanan. Jadi sebagaimana makanan kalau kita cuma naruhnya blek-blek gitu kesannya, apalagi bungkusannya udah blek-blek dibungkus pakai kertas koran, menarik nggak? Mau nggak makan kayak gitu? Kan kurang ya, kurang menambah nafsu makan kita gitu. Tapi kalau misalkan kita penyajiannya bagus, itu kan menarik kita untuk gimana sih rasanya itu, menarik rasa penasaran kita. Nah, seperti itu juga infografis. Jadi bagaimana dari data, kalau kita bilang masalah data ya, kan infografis ini biasanya kita kaitkan dengan data ya. Sebenarnya infografis sendiri itu kan bisa tidak melulu hanya berbicara data ya. Misalkan terkait tips and trik bisa lulus tepat waktu 4 tahun misalkan, itu kita infografiskan juga bisa. Cuman kadang-kala kan yang sering itu juga kita menyajikan infografis ini untuk menyajikan suatu data. Kalau kita ngomong terkait data itu kan hubungannya sama angka ya. Angka itu pesannya kan kayaknya kok bikin pusing gitu ya, ngelihat angka-angka 1, 2, 10, 9, 8 kayaknya kok bikin pusing sendiri gitu. Nah, dengan adanya infografis sebagaimana makanan tadi, ketika diramu data tersebut dengan cukup baik, divisualisasikan dengan baik, maka akan memancing atau memantik semangat orang lain untuk mengetahui lebih dalam dan untuk bisa memahami bagaimana data tersebut dengan baik, seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita bahas kurang lebih 3 ya. Jadi nanti kita membahas bagaimana untuk menyajikan suatu infografis yang apik itu tadi, yang menarik, kasarannya seperti itu. Ya, ini terkait tipografinya, warna, layout. Kemudian yang tak kalah penting bagaimana
selain kita menyajikan data tersebut, kita juga bisa menceritakan untuk membuat audiens itu semakin paham akan data yang kita sajikan, sehingga nanti kita akan berbicara terkait data storytelling. Dan yang ketiga sebenarnya pinginnya itu memberi challenge bagi teman-teman mahasiswa Yudata nanti di akhir sesi untuk bagaimana bisa membuat infografis gitu ya, yang semenarik mungkin untuk mengasah kreativitasnya teman-teman. Baik, yang pertama terkait dasar desain grafis ya. Nah, sebagaimana gambar di atas ya di depan, ini adalah gambar mata ya. Artinya apa? Ketika kita melihat suatu gambar visual, itu gambar visual itu ternyata menurut penelitian 60.000 kali lebih cepat diserap dan meninggalkan ingatan yang lebih lama. Jadi visual ini ternyata penting sekali ya, karena ternyata ini secara penelitian ternyata visual itu memberikan kesan yang jauh lebih cepat penyerapannya dibanding gambar hanya dalam bentuk teks misalkan atau tabel. Orang mungkin kalau disuguhkan dalam bentuk tabel, apalagi datanya itu ribuan, pasti melihatnya aja pusing nggak sih? Cuman dibolak-balik gitu kan. Tapi ketika disajikan dalam bentuk visual yang cantik, hanya berupa dalam satu halaman, itu akan lebih memantik orang untuk bisa menerima informasi tersebut. Makanya penting untuk bisa memvisualisasikan suatu hal dalam suatu desain. Dan kita hanya membutuhkan 150 milidetik untuk memproses gambar. Jadi ketika teman-teman misalkan scroll nih ya, anak-anak Gen Z kan sukanya scroll gitu ya di IG, ada info apa nih menarik apa, itu kan sekarang teman-teman pasti lebih suka secara visual kan ya, entah itu dalam bentuk infografis atau flyer atau foto ataupun video, daripada hanya berupa buku misalkan. Teman-teman lebih cenderung memilih scroll IG atau scroll ini publikasi jurnal? Ya, jawabannya jujur sekali ya. Iya, kenapa kok IG? Karena gambar lebih menarik gitu ya daripada jurnal ya. Waduh, salah sebenarnya teman-teman, ini kan teman-teman mahasiswa ya, harusnya oh saya lebih semangat kok melihat jurnal, karena jurnal tuh bagi saya tuh seperti sebuah kayak makanan itu ini estetik sekali gitu, enggak ya? Kebalikannya ya. Baik, berbicara infografis sekarang, apa itu infografis? Jadi infografis itu menurut Eddie Fromm itu didefinisikan sebagai cerita lengkap atau artikel yang dirancang menjadi satu gambar dengan menggabungkan teks. Di sini ada gambar, ilustrasi dan visualisasi data. Jadi perlu dipahami di sini bahwa infografis itu lebih mencakup secara holistik gitu ya teman-teman. Di mana di situ itu ada gambar, ada teks, kemudian di situ juga ada ilustrasi dan visualisasi data. Jadi visualisasi data ini menjadi bagian dari infografis. Kemudian infografis merupakan kombinasi dari visualisasi data, ilustrasi, teks maupun gambar secara sederhana, tidak memerlukan banyak data, kompleksitas, dan dapat menyampaikan suatu maksud atau storytelling di baliknya, menurut Firmansyah. Nah, sekarang itu tadi infografis lah. Tadi kan komponennya infografis itu kan ada teks ya, ada ilustrasi, kemudian ada visualisasi. Nah, mungkin ini yang seringkali agak membingungkan begitu ya bagi kita. Apa bedanya terus infografis dan visualisasi data? Ternyata infografis dan visualisasi data itu ada sedikit perbedaan gitu ya, agak berbeda. Dimana kalau visualisasi itu sebagai elemen desain yang terpisah dalam desain infografis dan merupakan bentuk presentasi grafis atau kumpulan data yang ditampilkan. Jadi visualisasi di sini adalah kumpulan dari suatu data yang kita visualkan, sedangkan infografis itu lebih holistik lagi, lebih general. Jadi di situ mencakup ada visualisasi datanya itu tadi, kemudian ada teks yang disampaikan di situ untuk memperjelas makna dari visualisasi data yang ditampilkan, dan juga dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi. Jadi bahasa sederhananya visualisasi itu seperti
bentuknya kayak apa? Kayak diagram, kayak tabel, tabulasi. Itu adalah salah satu bentuk dari visualisasi. Nah, kalau gambar di atas ini berarti ini masuk infografis atau visualisasi, teman-teman? Visualisasi, betul. Karena dia yang ditampilkan di sini hanya berupa diagram. Kemudian komponen visual infografis. Nah, sekarang apa saja komponennya? Jadi kalau kita bicara terkait infografis, setidaknya ada 5 elemen utama ya teman-teman. Yang pertama itu tentunya kita untuk memancing orang supaya melirik ke infografis kita harus bisa memainkan warna. Di sini yang penting adalah ada skema warna di situ yang perlu kita terapkan. Kemudian yang kedua, penggunaan tipografi atau font yang kita gunakan untuk membuat infografis. Yang ketiga, terkait prinsip layout. Nah, layout ini terkait apa? Tata letak. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian pemilihan icon. Jadi icon ini adalah sebagai elemen pendukung infografis yang semakin mempercantik tampilan dari infografis yang kita buat. Kemudian yang terakhir ada ilustrasi infografis. Nah, untuk berbicara yang prinsip desain yang pertama, di sini kirang ya, Pak. Baik, berbicara terkait prinsip desain yang pertama, di sini ada skema warna. Ini cover film apa, teman-teman? Jumbo. Sudah pernah nonton? Oh, belum, masa belum. Belum yang kedua maksudnya ya. Nunggu gratisannya. Oh, nunggu gratisannya. Oke. Jadi skema warna ini penting sekali untuk menarik konsumen gitu ya. Ini biasanya diterapkan dalam pembuatan poster film kayak gitu. Itu bagus-bagus sekali kalau kita lihat ya, untuk memantik konsumen itu supaya wah penasaran dengan filmnya ini seperti apa sih. Itu kan memancingnya dari tampilan covernya gitu. Jadi kalau dalam infografis, kalau kata pepatah, don't judge a book by its cover gitu ya. Tetapi kalau di infografis hal tersebut tidak berlaku, karena cover itu sangat mempengaruhi terkait apa yang akan kita sajikan, karena itu yang memantik orang untuk semakin penasaran dengan karya kita. Jadi kalau kita lihat di film Jumbo ini menarik ya covernya ya. Warnanya, komposisi ilustrasinya juga itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, biasanya saya tips ya, kalau membuat infografis saya sering juga melihat referensi dari cover-cover seperti ini. Biasanya saya lihat di Pinterest. Kemudian di situ kan ada skema warnanya. Nah, skema warnanya itu bisa kita adopsi untuk pembuatan karya infografis kita. Sebenarnya banyak sih, nanti akan ada juga beberapa laman yang bisa dimanfaatkan ya. Salah satunya kalau saya sendiri biasanya juga suka seperti itu, mengambil dari Pinterest, cover apa nih yang sekiranya menarik menurut saya, kemudian saya ambil untuk skema warnanya, untuk memadupadankan, karena jangan sampai kita memadupadankan warna itu terlalu nabrak banget ya, nabrak tapi nggak ada unsur estetiknya kan agak kurang elok gitu ya. Tetapi kalau nabrak tapi masih ada unsur estetiknya, masih pas, itu sangat-sangat bagus. Kayak gini ini kan warnanya juga dia saling berkombinasi satu sama lain kan, ada orange, ada coklat, ada biru. Ketika dipadu-padankan juga menjadi hasil yang bagus ya, yang menarik. Kemudian tahu ini film apa? Nggak tahu. Budi Pekerti. Iya, ini juga bagus sekali covernya, saya juga suka. Karena covernya ini dia warnanya berani ya. Dia memakai warna-warna yang kontras. Di situ ada warna merah, kemudian ada warna kuning, biru, tapi ada warna unsur gelapnya juga, sehingga semakin memperlihatkan. Ketika kita melihat ini langsung mata kan tertuju ke warna-warna yang kontras kan. Jadi kelihatan bagus, kontrasnya pun masih menyatu dengan unsur-unsur yang lain. Nah, kalau yang ini adalah salah satu contoh infografis
di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. Ini kemarin kita membuat infografis terkait hasil sensus pertanian 2023. Nah, ini bisa menjadi referensi juga teman-teman. Jadi di sini kita juga memainkan warna karena ST pertanian itu kalau di BPS identik dengan warna hijau. Jadi kita juga memadu-padankan hijau itu dengan ada warna merah di sini, ada warna coklat juga, coklat gelap yang kita pakai sehingga menambah kesan estetika di infografis yang kita sajikan. Nah, untuk skema warna teman-teman, kalau tadi saya tipsnya di Pinterest itu ya, teman-teman juga selain di Pinterest juga bisa menggunakan skema warna yang ada di sini. Ada di Adobe Color, Color Hunt, ada di Colors, dan di Pinterest. Jadi teman-teman untuk memainkan skema warna itu bisa membuka laman ini dan mencoba-coba. Misalkan teman-teman, saya ingin buat misalkan untuk infografis terkait laut misalkan. Laut itu kan biru ya identiknya. Pinginnya biru itu disandingkan dengan warna apa ya yang matching. Nah, teman-teman bisa menggunakan laman ini untuk memberikan inspirasi warna yang teman-teman maksud. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah penggunaan tipografi atau font dalam membuat suatu infografis. Jadi tipografi sebagaimana yang teman-teman ketahui ya, mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan font-font yang ada ya. Kan ada macam-macam jenis font yang ada yang bisa teman-teman akses ya. Ini contoh-contohnya ini ada Montserrat, Popin, Lato, Roboto, Railway. Ada juga yang modelnya itu script yang tulisannya miring-miring itu juga bisa teman-teman gunakan untuk membuat infografis. Dan untuk font, misalkan kan ada, misal kita menggunakan Canva, itu kan ada font yang tidak ada di Canva, terbatas kan. Nah, teman-teman bisa mengunduh font sendiri, itu bisa di Dafont atau di font.google.com untuk mengunduh berbagai jenis font. Di situ banyak sekali inspirasi-inspirasi font yang bisa teman-teman gunakan. Dan ini bisa juga diinstal juga untuk nggak hanya di Canva sih ya, di Microsoft Word atau di PPT teman-teman, sehingga fontnya itu bisa digunakan tidak hanya melulu di template yang tersedia di Word. Biasanya di Word kan sudah ada font ya yang ready di situ, tapi fontnya kan cenderung ya itu aja ya. Kalau misalkan teman-teman pingin font yang lebih banyak lagi, bisa mengunduh dan tersedia gratis kok. Saya juga biasanya banyak juga ngambil di Dafont ataupun di font.google.com. Nah, ternyata dalam mendesain suatu infografis, penggunaan tipografi ini ada beberapa tips yang hendaknya teman-teman gunakan. Jadi yang pertama, pilih font yang mudah untuk dibaca. Jadi misalkan teman-teman, ini bagus sekali fontnya ini, kok banyak kayak ada ukiran-ukiran. Tapi ketika orang membaca, bisa nggak pesannya itu tersampaikan? Jangan-jangan terlalu banyak aksen di font tersebut justru menyulitkan pembaca untuk memahami isi yang ada di infografis yang teman-teman buat. Itu malah tidak begitu bagus ya dalam pembuatan infografis. Kemudian yang kedua, hindari menggunakan berbagai jenis font dalam satu tampilan. Maksimal itu kalau bisa hanya 3 font. Dalam arti misalkan teman-teman udah menggunakan font jenis Montserrat misalkan. Kemudian ada jenis lagi yang teman-teman gunakan misalkan Anthony gitu. Ya udah itu kan 2 ya. Kemudian ada lagi teman-teman menggunakan misalkan Arial. Terus gunakan lagi font lagi misalkan apa yang miring-miring lagi itu script misalkan 4 font lah. Terlalu banyak font dalam desain kita itu membuat nggak semakin bagus ya. Kalau menurut tata aturan infografis itu malah membuat terlalu rame sehingga pembaca itu malah lebih kurang nyaman untuk memahami isi yang ada di infografis yang kita buat. Sehingga memang seharusnya di dalam infografis itu tidak menggunakan terlalu banyak font. Toh dalam satu font itu misalkan ini kalau kita lihat ya, di dalam satu font itu kan ada misalkan kita menggunakan Montserrat misal ya, itu kan sudah tersedia di situ ada bold, ada regular, ada
thin, kan macam-macam semi bold, itu bisa digunakan teman-teman. Kemudian kan untuk menuliskan judul, subtitle, untuk menuliskan teks, itu kan juga kita menggunakan ukuran yang berbeda-beda, sehingga akan menghasilkan kesan font itu juga berbeda. Ketika misalkan huruf Montserrat itu kita besarkan dengan huruf Montserrat ketika dalam bentuk teks kecil, akan menampilkan efek visual yang juga berbeda. Jadi itu cukup tidak terlalu banyak font, itu sudah bagus hasilnya di desain kita. Malah itu bisa membuat pembaca itu menikmati untuk mengulik lebih jauh terkait karya infografis kita. Kemudian memiliki family font, yaitu tadi ya maksudnya ya, ada bold, italic, thin, regular, itu dalam satu font kan biasanya macam-macam. Perhatikan hierarki dalam tipografi seperti ini. Jadi jangan sampai kita itu menuliskan infografis di title-nya, judul infografis kan sudah besar tuh. Kemudian subtitle-nya teman-teman fontnya sama juga kayak judul. Kesannya di mata jadi capek ngelihatnya. Kalau ada satu desain judulnya udah besar, ini besar kok besar, terlalu rame dan membuat susunan infografis itu kurang sistematis, kurang teratur gitu ya. Di pandangan juga kurang begitu bagus. Lanjut, prinsip desain yang ketiga adalah layouting. Jadi layout seperti ini ya, kurang lebihnya. Layout ini adalah tata letak dalam kita membuat suatu karya infografis. Yang perlu diperhatikan adalah terkait alur baca teman-teman. Jadi tata letak itu misalkan kita membuat infografis itu dalam ukuran sebuah poster gitu ya. Poster ini misalkan ya bentuknya adalah portrait. Jadi biasanya kita pembaca itu adalah membaca dari atas ke bawah. Ini ya. Kemudian yang kedua, itu biasanya orang Indonesia itu kan terbiasa kalau menulis huruf Latin, melihat huruf Latin, membaca huruf Latin itu dari apa? Dari kiri ke kanan. Kalau huruf Arab dari kanan ke kiri gitu kan. Kalau huruf Latin dari kiri ke kanan. Jadi ketika kita membuat infografis, urutan alurnya itu ya seperti ini harusnya dari kiri ke kanan. Kalau ini adalah model zigzag gitu ya, 2 kolom. Kemudian kalau misalkan bentuknya landscape 3 kolom, jadi dari kiri ke kanan. Karena memang kebiasaan di kita itu kan memang kalau untuk membaca itu sudah terbiasa dari kiri ke kanan. Jadi aneh kalau kita misalkan merubah urutan tersebut dari kanan ke kiri. Nanti malah kesannya nggak nyampe ke pembaca. Jadi kan kita membuat karya ini kan untuk dinikmati orang lain ya, bukan untuk kita nikmati. Jadi ya kita memang menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada. Kalau 4 kolom juga sama, dari kiri ke kanan seperti ini. Ini kalau multi row, jadi kalau barisnya banyak, urutannya juga sama persis dari atas ke bawah. Kalau 3 seksi, ini juga dari kiri ke kanan, kemudian di kiri sebelah bawah ke kanan. 4 section juga sama, kalau 5 section, nah kalau seperti ini bagaimana? Diselesaikan dulu yang ada di row yang sebelah kiri ini dari atas ke bawah, kemudian berlanjut ke section yang di sebelah kanan juga sama dari atas ke bawah. Lanjut, prinsip dasar yang lainnya adalah pemilihan icon. Jadi kalau kita bicara infografis tentunya kan tidak lepas dari yang namanya icon ya. Karena icon ini mempercantik desain infografis kita. Ketika kita misalkan mengutarakan bagaimana pertumbuhan penduduk gitu, kita menggunakan icon orang gitu. Kan nggak mungkin kita ngomong pertumbuhan penduduk yang ditaruh di icon tersebut adalah rumah gitu kan, nggak ya. Tetapi misalkan berapa banyak rumah layak huni baru rumah, kan nggak mungkin yang kita taruh adalah bangunan mobil gitu. Jadi antara icon dengan apa yang kita sampaikan selaras seperti itu. Jadi penggunaan icon dalam infografis ini bermacam-macam jenisnya, dan usahakan dalam satu desain infografis icon yang kita pilih itu senada. Jadi dalam arti gini, ini kan flat icon ya, dia bentuknya adalah 2 dimensi. Jadi kalau misalkan kita sudah memilih dalam bentuk yang 2 dimensi, nggak usah kita, misalkan di situ ada kita menjelaskan, katakanlah ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan. Misalkan teman-teman di situ menyampaikan ada 5 poin.
Poin yang pertama disampaikan dengan icon flat icon yang 2 dimensi seperti ini. Itu. Kemudian flat yang kedua 3 dimensi, yang ketiga flat lagi, yang keempat 3 dimensi itu malah kurang ada kesatuan ya teman-teman. Jadi kalau sudah menggunakan yang 2 dimensi ya udah 2 dimensi yang flat icon. Kalau itu menjadi satu kesatuan bagian, kalau misalkan kayak itu tadi ada 5 hal yang mempengaruhi, ya udah kita kalau makainya yang seperti ini ya seperti ini semua. Kalau kita makainya yang seperti ini ya seperti ini semua, itu lebih ada keteraturan. Beda halnya ketika kita misalkan bahas topik yang lain lagi, itu bisa kita campurkan, tetapi dalam satu kesatuan itu, dalam satu kesatuan topik yang kita gunakan itu supaya bisa menyatu, ya ini menjadi pilih satu jenis saja. Nah, bagaimana untuk menemukan atau mencari icon-icon seperti ini tuh sebenarnya di mana sih? Jadi teman-teman bisa membuka, ada beberapa laman ya, bisa di Flat Icon atau di Icon Finder, dan yang lain juga ada, bisa menggunakan Freepik, terus Envato, itu juga bisa. Jadi itu terserah teman-teman, bisa menggunakan apa? PNG Tree juga ada ya di situ. Nah, ini biasanya di Flat Icon ini banyak icon-icon yang seperti ini dalam satu paket. Nah, ini contoh ilustrasi infografis ya teman-teman. Nah, jadi infografis itu ternyata apalagi zaman sekarang ya berkembang sekali. Kalau dulu infografis kan melulu soal data, angka gitu ya. Ternyata saat ini bisa loh kita kembangkan, misalkan kayak ini dalam bentuk komik seperti ini. Ini satu kesatuan juga ya, ini saya ambil dari katadata.com. Jadi ini dia membuat ilustrasi, jadi infografisnya dia juga menyajikan angka di situ, tetapi dia juga di sini ditambahi ilustrasi gitu, bagus kan? Dan ilustrasinya itu matching, warna-warnanya juga kayak satu kesatuan meskipun warnanya nggak sama ya, ada orange, biru, kuning, tapi enak dipandang. Serasi skema warnanya itu bagus. Kemudian kalau yang di tengah ini potret perempuan. Ini infografis ya, infografis BPS. Kalau ini dulu saya pernah buat. Karena perempuan, saya kasih warna pink ya, pink ungu gitu untuk menggambarkan gendernya. Kemudian yang ini ragam masalah perusahaan pinjol. Ini juga dikasih ilustrasi, ada tangan yang mencekik gitu ya, untuk menggambarkan seberapa beratnya ternyata masalah pinjol ini. Jadi kalau seperti ini kan semakin apa ya, pembaca itu melihatnya itu kayak semakin mudah ya untuk memahami terkait data-data tersebut. Oh, dari ilustrasinya aja kita melihat, wah ternyata emang kayaknya pinjol ini berat banget ya gitu, kayak menarik untuk kita dalami lebih jauh terkait datanya. Baik, itu tadi kan terkait dasar desain sudah semua ya. Jadi mulai dari skema warna, icon, layout, tipografi, dan yang terakhir tadi terkait ilustrasi. Sekarang kita lanjut yang kedua terkait data storytelling. Nah, di data storytelling, jadi selain kita tadi itu sudah memiliki bahan baku ya berupa dasar-dasar desain, sekarang bagaimana desain itu tadi bisa bunyi gitu teman-teman. Nah, teman-teman ini kan mahasiswa ya. Kalau teman-teman ini kuliahnya di bidang statistik itu kan tentunya ini ya, ada beberapa metode statistik yang bisa digunakan untuk menganalisis suatu data. Tapi saya yakin meskipun teman-teman juga bukan jurusan statistik, tetapi ada mata kuliah statistik ya di mata kuliahnya. Jadi kayak di ilmu ekonomi Mas Rofi Udin ya, itu kan ada statistik ya, ekonometrik. Mungkin di jurusan TI juga ada ya, Mbak Afro sama Mas Rofi Udin, Mas Taufik ya. Itu ada. Di ilmu psikologi juga ada. Statistiknya ada ya Mbak Dela ya. Oh ya, administrasi, mohon maaf. Psikologi siapa ya? Oh iya sih Mbak Nanda ya sama Mbak Erli. Ya, itu kan ada ya statistik dasar. Nah, sebenarnya statistik juga pernah kita ampu juga ketika dulu waktu sekolah SMA ya. Itu kan ada pengenalan statistik secara dasar.
Nah, apakah skill yang dimiliki terkait bagaimana kalau kita belajar terkait analisis regresi ataupun analisis deskriptif gitu, bikin-bikin tabel, pie chart kayak gitu, apakah itu sudah mampu untuk membunyikan suatu data? Kira-kira teman-teman. Kita butuh skill lain ya, bagaimana untuk bisa membunyikan suatu data. Sebenarnya analisis tadi membantu nggak? Sangat membantu. Makanya kita combine dengan dasar-dasar desain grafis tadi, supaya selain kita bisa membunyikan data, kita juga menarik orang untuk memahami dan melihat infografis kita, sehingga pemahaman mereka juga sama dengan apa yang kita harapkan. Jadi ini ada suatu cerita ya, contoh kasus. Ini ada sebuah perusahaan peralatan olahraga bola basket sedang membuat laporan tahunan terkait penanganan tiket keluhan dari konsumen. Bagas sebagai data analisis diminta untuk menyiapkan laporan keluhan konsumen tersebut. Nah, jadi si Bagas ini disuruh gitu ya sama pimpinannya untuk membuat laporan terkait penanganan tiket tahunan. Nah, sekarang ketika Bagas berandai-andai nih ya, ketika teman-teman itu posisinya sebagai Bagas tadi ya, kemudian oh siap Pak, nanti akan saya tampilkan datanya. Kemudian teman-teman nampilkan nih datanya dalam bentuk seperti ini. Kira-kira dari grafik yang ditampilkan Bagas seperti ini, apa informasi yang diperoleh? Kita melihat tampilan yang dibuat Bagas dengan membuat grafik seperti ini, masih butuh mengernyitkan dahi enggak? Bentar, laporanmu ini, tak lihat ya, bulan Januari ini tiket yang diterima sekian, kemudian yang diproses sekian gitu. Kalau cuma lihat seperti ini masih bingung enggak kira-kira bosnya? Bingung ya. Jadi, nah inilah pentingnya infografis ternyata teman-teman. Di situ ada data storytelling. Ketika nanti teman-teman kerja, itu juga ketika diminta oleh pimpinan menampilkan suatu data, jadi nggak hanya gini, apalagi misalkan kita di perusahaan ya, perusahaan itu kan loadnya besar apalagi ya, kemudian disuruh gimana itu, stok di gudang bagaimana, kalau pimpinan dikasih dalam bentuk grafik yang seperti ini apa maksudmu, pasti gitu kan, males ya, kita disuruh jelasin pasti. Nah, gimana kalau tabel ini? Makanya itu kita kan butuh yang namanya ada narasi, visualisasi, dan data science di situ. Nah, inilah yang dinamakan dengan data storytelling. Jadi perpaduan dari ketiga ini tadi. Nah, bagaimana jika tabulasi yang dia buat tadi, grafik yang dia buat, kalau misalkan dibuat dalam bentuk yang seperti ini? Nah, cara penyajian data itu kan sebenarnya ada dua ya, exploratory dan explanatory. Apa perbedaannya exploratory dengan explanatory? Kalau exploratory sebagaimana yang tadi disajikan Bagas. Jadi ketika dia disuruh membuat grafik ya udah dibuat gitu aja. Ya, sama dengan ini. Ini juga ada contoh kepuasan customer sayur C. Jadi di sini ada apa kepuasannya dari pelanggan, dia menunjukkan oh ada harga produk relatif terjangkau sekian, pengemasan rapi sekian, dalam bentuk apa ini, diagram ya, diagram batang. Ya udah, dia hanya menampilkan data sesuai dengan data aslinya, dia hanya bisa memvisualisasikan saja. Tapi kalau explanatory, beda nggak? Perbedaannya kelihatan nggak teman-teman antara exploratory dan explanatory? Kalau explanatory, selain dia itu menyajikan dari isi dari suatu data, dia juga memberikan kayak kesimpulan atau insight kepada pembaca, sehingga pembaca itu tidak perlu mencerna terlalu jauh atau terlalu dalam, nggak terlalu mengernyitkan dahi. Pembaca itu sudah bisa menangkap maksud dari tabulasi ataupun diagram yang dia sajikan. Contohnya, ketika di sini dia nggak ada apa-apa ya, cuman menampilkan data, tapi secara explanatory dia ada kata-kata nih di sini, dua aspek dengan persentase tertinggi terkait kepuasan customer sayur C terhadap kualitas produk. Jadi ketika pembaca melihat, oh jadi ini dua aspek, langsung dia memberikan
apa ini? Warna yang berbeda. Jadi di sini ada warna ungu. Ketika kita melihat laporan seperti itu, warna ungu ini kan sangat kontras ya. Maka mata secara visual itu otomatis akan lebih langsung tertuju ke warna yang kontras itu tadi dan langsung melihat judulnya. Oh, ini toh dua aspek yang paling berpengaruh terhadap penjualan di sayur C. Jadi terkait kesegaran dan banyak pilihan produknya. Nah, kira-kira kalau teman-teman sebagai konsumen data atau sebagai pimpinannya lebih suka yang disajikan sebagai exploratory atau explanatory? Explanatory. Nanti Bapak Ibu dosen juga seperti itu. Pasti kalau mahasiswanya dikasih tugas, teman-teman ini mahasiswa ya, kalau dikasih tugas bisa menyajikan data itu nggak hanya melulu, hanya cuman ditampilkan gini aja, tapi bisa teman-teman kasih seperti ini, ada highlight di situ, sehingga dosen ketika membaca, oh ini toh. Jadi lebih menangkap apa yang menjadi esensi dari data yang teman-teman sampaikan atau tampilkan. Kemudian ada tips teman-teman untuk membuat suatu data itu menjadi data storytelling. Yang pertama, fokuskan perhatian. Jadi fokuskan perhatian ini apa yang ingin teman-teman sampaikan kepada audiens. Nah, kemudian yang kedua, ceritakan datamu, cari poin penting dan ceritakan kepada audiens sehingga data yang teman-teman tampilkan itu memiliki nilai lebih kepada audiens. Nah, ini tips memfokuskan perhatikan. Yang tadi kan menentukan audiens. Menentukan audiens ini itu kita harus melihat who, what, dan how. Kepada siapa data yang akan teman-teman tampilkan itu. Kemudian what, acaranya apa, dan how, bagaimana untuk mengilustrasikan. Jadi kalau contoh di atas ini, misalkan teman-teman sebagai panitia yang meminta sponsor gitu ya, dari pihak sponsor mengajukan proposal, ini contohnya seperti itu. Jadi melihat, oh jadi yang saya tuju adalah pihak calon sponsor. Misalkan teman-teman nanti katakanlah S1 selesai ya, pingin S2. Katakanlah daftar beasiswa LPDP misal. Nah, itu kan teman-teman harus membuat essay gitu kan. Nah, itu teman-teman harus menyesuaikan. Misalkan di essay tersebut teman-teman ingin menampilkan data storytelling untuk menarik gitu kan. Kan biasanya kalau dalam bentuk tulisan-tulisan aja terlalu biasa. Nah, aku pinginnya bikin tulisan essay, kemudian di akhirnya itu tak bikin misalkan ada data storytellingnya, ada infografisnya. Nah, itu berarti kita harus menyiasati gitu ya. Berarti infografis yang kita buat ini untuk ditujukan ke calon sponsor untuk pemberi beasiswa. Jadi bagaimana kontennya itu kan menyesuaikan, kan nggak mungkin konten yang teman-teman buat itu sama ketika teman-teman menampilkan infografis di anak-anak SMA, kan beda tujuan gitu maksudnya. Kemudian teman-teman juga bikin apa aja yang harus ditampilkan untuk menarik dan bagaimana untuk membuat ilustrasi yang menarik sehingga infografis kita bisa lolos, misal seperti itu. Kemudian pilih visualisasi yang efektif. Nah, sebenarnya visualisasi ini kan banyak ya ragamnya teman-teman. Kan seperti ini ya, macam-macam. Ada simple text, ada scatter plot, vertical bar, ada macam-macam. Nah, ini teman-teman bisa memilih mana visualisasi yang efektif untuk menggambarkan data teman-teman. Tentunya data itu kan memiliki karakter ya. Tidak semua data itu bisa ditampilkan misalkan secara pie chart. Pie chart itu kan bentuknya proporsi, lingkaran. Jadi biasanya kan untuk mengetahui misalkan berapa tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Pasuruan di tahun 2024 misalkan, ijazah terbesarnya apa, itu bisa dengan pie chart. Tetapi pie chart itu kan tidak bisa menggambarkan data yang bentuknya misalkan time series, perkembangan produktivitas padi dari tahun ke tahun, nggak bisa menggunakan pie chart. Sehingga dari ragam grafik yang ada, ini kan macam-macam ya, teman-teman harus menyesuaikan dengan jenis data, karakter data yang teman-teman miliki. Kemudian berikan sedikit sentuhan untuk memfokuskan perhatian. Nah, jadi sedikit sentuhan itu contohnya apa? Misalkan teman-teman yaitu tadi membuat tadi tabulasi, ada bar chart tadi,
teman-teman misalkan memberi warna yang berbeda untuk data-data yang teman-teman highlight. Misalkan teman-teman membandingkan data indeks pembangunan manusia se-Jawa Timur. Lah kita bicarakan di sini konteksnya Kabupaten Pasuruan. Misalkan teman-teman buat infografis IPM gitu ya, pingin membandingkan di salah satu poinnya. Nah, tinggal aja yang di Kabupaten Pasuruan dikasih highlight gitu. Sehingga ketika audiens itu membaca, jadi Pasuruan ini sebenarnya peringkat keberapa itu kan kelihatan ya dari warna yang kita tampilkan berbeda. Karena memang efek secara visual itu ternyata begitu dahsyatnya ya teman-teman. Ini simulasi. Ada berapa angka 3 di sini? Coba. Ada berapa angka 3 di sini? Ada yang bisa jawab? 6. 6. Mbak Erli bilangnya 6. Ada jawaban lain? 7. Ada lagi? 6. Ada lagi? 7. Ada 6, ada 7. Nah tadi sambil ngitung ini, sambil mengenitkan dahi nggak? Aku mau ngitung itu 1, 2, 3 gitu kan? Coba kita bandingkan dengan ini. Lebih mudah mana menghitungnya? Ya ini. Nah inilah maksud dari efek visual. Jadi ternyata efek visual itu besar sekali ya dan sangat membantu kita untuk memahami suatu data. Ketika disajikan seperti ini, ada berapa angka 3? Kita lebih cepat ngitungnya 6. Dan enggak tingkat presisinya juga lebih pas ya daripada yang dalam bentuk tadi ya. Jadi dengan penyajian dengan penyajian visual yang tepat, kita akan meminimalkan interpretasi yang salah akan suatu data itu. Kemudian yang kedua, kita juga lebih mudah kan untuk memahami data tersebut. Nah ini ibaratnya suatu data itu kayak gitu teman-teman, data penduduk banyak kan, tetapi kalau kita langsung meng-highlight kayak gini, oh data penduduk yang dimaksud pinginnya tahu di desa Randupitu misalkan, berarti nanti Randupitunya dikasih warna lain, oh langsung tertuju di situ. Desa kan banyak di Kabupaten Pasuruan ada 365 ya, jadi kalau mitati satu-satu kan ya lumayan. Oke. Karena atribut-atribut visual seperti itu tadi contohnya ya, dapat dikenali atau diproses secara cepat oleh otak manusia tanpa memerlukan perhatian yang terfokus. Kalau tadi angka 3 yang nggak ada warnanya tadi, teman-teman ngitungnya kan fokus banget ya, sambil mentelengi gitu kan. Kalau tadi udah dikasih efek visual, sambil nyantai pun bisa nebak gitu kan. Nah ini, membuat infografis dengan storytelling. Nah ini bagaimana cara membuat infografis dengan storytelling? Kalau kita ibaratkan ini adalah poster ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bagi ke dalam 3 bagian utama. Yang pertama adalah intro. Intro di sini berisi headline atau judul dari infografis yang kita buat. Headline, seyogianya headline, kayak kita membaca berita juga, headline itu haruslah yang menarik sehingga pembaca atau audiens itu semakin semangat atau penasaran untuk mengetahui lebih dalam infografis yang kita buat. Kemudian yang di bagian tengah segitiga ini adalah bagian middle. Di sini teman-teman bisa menyajikan detail infografis yang teman-teman buat. Dan yang terakhir ini adalah conclusion atau kesimpulan. Conclusionnya ini berupa apa? Berupa call to action, ada CTA-nya. Jadi apa yang teman-teman sarankan untuk atas data yang teman-teman sajikan di sini. Nah, ini adalah bagian dari data storytelling yang benar ya. Jadi di sini juga tidak hanya menampilkan data, tetapi ada kesimpulan. Kesimpulannya berupa call to action. Saran apa yang bisa teman-teman kasih? Nih, untuk membuat beginningnya headline yang menarik, tipsnya pertama, buat judul itu yang singkat dan jelas, tidak perlu bertele-tele. Kemudian mengintegrasikan angka dan data, menggunakan alasan kuat mengapa harus dibaca, sehingga kan semakin tertarik ya kita untuk mendalaminya. Ungkapkan kalimat urgensi, kemudian mencantumkan sesuatu yang bermanfaat, menggunakan pilihan kata yang menarik, merepresentasikan isi karya.
Jadi ini beberapa tips untuk membuat judul yang menarik. Jadi judul-judul yang menarik itu nggak perlu yang bertele-tele, bisa membuat kalimat yang ini yang berima, bisa yang membuat orang penasaran. Contoh misalkan kemarin tuh ada tanah tua di tangan muda, kayak gitu, menarik ya. Jadi tanah tua di tangan muda, apa ya maksudnya? Jadi memancing kita untuk melihat lebih jauh. Ini ada beberapa buku ya, sumber yang bisa terkait data storytelling yang bisa menjadi rujukan barangkali teman-teman ingin mendalami. Ending sekarang, kesimpulannya ada CTA, call to action-nya, bertujuan untuk menggerakkan audiens untuk melakukan sesuatu setelah melihat atau mendengar informasi yang telah kita sampaikan. Jadi di situ semacam kayak saran gitu ya, apa yang harus kita lakukan. Sumber, jangan lupa untuk menyertakan sumber sehingga infografis kita itu dapat dipercaya. Sumber ini sangat-sangat penting ya teman-teman, karena data sama-sama, misalkan data kependudukan, sumbernya dari BPS dan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil, angkanya itu berbeda. Nah, makanya wajib menyertakan sumber. Kalau ditanya, terus benar yang mana? Berarti apakah data BPS atau Dispenduk? Benar dua-duanya. Kenapa kok seperti itu? Karena dua-duanya data tersebut memiliki konsep dan definisi yang bisa dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Ada rujukannya sendiri-sendiri. Jadi kalau BPS itu kan penghitungan penduduknya berdasarkan proyeksi hasil sensus penduduk. Kalau kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu berdasarkan data registrasi penduduk, dan dua-duanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi makanya sumber itu harus disertakan untuk meyakinkan kepada audiens. Jadi, dan yang terakhir ini jangan takut untuk mencoba ya teman-teman, karena kalau teman-teman nggak mencoba nanti nggak tahu bagaimana susahnya atau bagaimana kendalanya, dan dari mencoba itu juga menjadi pengalaman yang berharga ya untuk kita bisa berkembang dan belajar lebih baik lagi. Ya, materinya ini, kemudian saya masih ada waktu ya, 10:45. Saya mau memperlihatkan contoh membuat data storytelling ya. Jadi ini ada contoh stunting itu genting, headline-nya ya, judulnya. Kemudian masalah gizi pada balita merupakan masalah kesehatan masyarakat yang masih tergolong tinggi di Indonesia, baik yang bersifat akut maupun kronis. Sumbernya dari Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil Stunting. Kemudian di sini juga ada terkait definisi stunting itu apa, untuk memudahkan audiens ya. Jadi kita ini tuh kayak membuat outline gitu teman-teman, outline akan infografis yang akan kita buat. Jadi di situ kita merancang judul, kemudian merancang middle-nya ya. Di bagian middle itu apa yang kita sajikan? Biar audiens itu kan kita ibaratkan diri kita orang awam ya. Jadi tidak semua itu paham apa yang kita sajikan. Jadi belum semua kan orang tahu apa itu stunting. Makanya berarti ini dikasih ini dulu pengertian stunting gitu. Kemudian ini ada penyebab langsung stunting. Penyebab langsungnya ada 2 ini. Tidak langsungnya ini. Kemudian kondisi stunting di Indonesia di tahun 2022 seperti ini ternyata gitu. Kita cari dulu ini datanya satu persatu, tingkat prevalensi stuntingnya berapa, ini berapa. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah dampak stunting itu apa. Jadi ternyata dampaknya setelah kita cari, kecerdasan di bawah rata-rata, kemudian rentan terhadap penyakit, dan yang ketiga turunnya produktivitas ekonomi. Nah, yang terakhir tadi di bagian ending ya teman-teman, itu ada call to action. Call to action-nya adalah apa yang harus kita lakukan. Nah, call to action ini
usahakan buat dengan kata-kata yang ikonik teman-teman, dan kata-kata itu juga nyambung dengan infografis yang akan kita buat. Jadi call to action-nya kita bikin, misalkan kalau itu kata depannya kita gabung, itu akan berbunyi sehat gitu ya. Sehat di mana S-nya adalah sediakan makanan sehat, E-nya edukasi masyarakat, H-nya higienis dan sanitasi, A-nya akses mudah layanan kesehatan, dan T-nya terapkan pola hidup sehat. Nah, ini ya, kalau kita pretelin gitu, judulnya, kutipan, kemudian ada definisi, penyebab stunting, ini ada datanya, ada dampak, dan ada CTA-nya. Nah, kita sudah selesai nih bikin outline. Outline-nya nggak usah panjang-panjang teman-teman, cukup 1 halaman ini. Terus sekarang langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah membuat outline itu tadi ke dalam bentuk infografis. Jadi kita bikin nih sketsa infografisnya ya. Jadi nanti itu ada judul dulu, kemudian setelah judul kita buat kutipan, definisi, penyebab, data, dampak, CTA, kemudian terakhir sumber. Nah, dari ini outline ini kita terjemahkan ke dalam bentuk oret-oretan seperti ini, sketsa. Nanti dikasih seperti ini, stunting itu genting, kemudian nanti apa itu stunting di sebelah sini, penyebabnya ini. Jadi kita bikin aja kayak ini semacam denah gitu ya, layouting sederhana. Kemudian dampak stuntingnya kan tadi 3, pencegahan stunting tadi sehat gitu. Nah dari itu kemudian kita pilih dasar desain. Tadi kan sudah ada terkait skema warna, font apa yang kita gunakan. Nah ini kita pilih, kayaknya untuk judulnya pakai yang more sugar aja. Kemudian untuk isinya pakai DM Sans. Jadi kita cuma menggunakan 2 font ya nanti, 2 ini aja. Kemudian untuk warna kita membuat pakai colors ya, menemukan skema warna ini ada 4 ini. Kemudian grafik tambahan apa yang kita gunakan? Ini bisa diambil di Canva ya teman-teman, seperti ini. Kemudian gambar ilustrasi yang kita gunakan, ini kita cari-cari dulu, kita kumpulin. Nah, ilustrasi yang ini kan senada ya teman-teman, maksud saya yang tadi senada itu seperti ini. Jadi kalau kita membuat ilustrasi yang ini kan tampilan 2 dimensi, kemudian warna, kemudian kalau yang ini yang di bawah ini kan tidak senada ya. Jadi di situ ada ilustrasi 3 dimensi, kemudian ada sketsa kayak gitu ya. Terus ada yang ikonnya 2 dimensi. Nah, hindari pemakaian ilustrasi yang tidak senada itu teman-teman. Jadi kalau membuat karya infografis, ilustrasinya diupayakan yang senada. Lantas seperti apa tampilannya? Nah, dari tadi yang outline tadi, itu bisa diubah dalam bentuk infografis yang seperti ini. Jadi di atas itu logo gitu ya. Kemudian stunting itu genting untuk judulnya. Kemudian di situ dikasih ada quote tadi. Di sebelah kiri itu ada definisinya, penyebab stunting. Kemudian di situ kondisi stunting di Indonesia seperti apa, datanya itu sebelah kanan ada, dampaknya. Kemudian solusi pencegahan stunting, itu tadi kan disingkatnya sehat. Kemudian kita tuliskan di situ S-nya itu apa, sediakan makanan. Kemudian ini ada sumbernya, seperti itu. Dan penggunaannya bagaimana untuk membuat desain ini? Mudah teman-teman, ini saya buka Canva ya. Ini karena waktunya terbatas ya, sebenarnya awalnya saya pingin ini praktek membuat ini bareng-bareng. Cuman karena waktunya udah jam segini, jadi agak ini ya. Tapi teman-teman kira-kira membuat desain ini bisa nggak? Bisa. Bisa. Tinggal tempel-tempel ya Pak. Tapi kadang-kala membuat infografis, yang terpenting yaitu prinsip dasarnya itu tadi. Nah itu kan biasanya kita itu otodidak membuat yang kelihatannya enak, ya ATM lah gitu ya. Jadi tiru yang ada kemudian kita terapkan. Cuman ini tadi ada prinsip-prinsipnya, pakem-pakemnya itu jadi terarah gitu ya. iya, harapannya seperti itu.
Sehingga infografis yang dihasilkan kan juga ini ya Pak ya, maksudnya ada nilai lebih gitu yang bisa kita beri. Peng-ATM. Ya, jadi komposisinya seperti ini, ternyata warnanya ketika dipadu-padankan bagus juga ya, meskipun warnanya kontras seperti itu tapi pas. Nah ini bagaimana pemilihan skema warnanya ini tadi ngambilnya dari Colors itu. Teman-teman bisa menggunakan beragam teknik untuk skema warna, kemudian bikin yang terpenting itu tidak hanya menampilkan ya teman-teman, tapi di situ ya kalau infografis saat ini yang terpenting itu ada tambahan CTA-nya ini, call to action-nya. Jadi apa yang teman-teman sarankan untuk ke depan, untuk pencegahan stunting menurut teman-teman opininya apa? Ya ini kita sesuaikan karena ini berbicara stunting, CTA-nya juga sehat, pas kan, jadi satu kesatuan. Kalau CTA-nya misalkan ini membahas stunting, kemudian kita CTA-nya katakanlah mobil, kayak nggak pas ya, gitu kan? Nah itu maksudnya. Jadi ini satu kesatuan, iya. Satu kesatuan. Kalau untuk pembuatan di Canva-nya teman-teman udah terbiasa ya. Bisa karena biasa. Jadi biasakan ya teman-teman untuk membuat, apalagi di zaman digital saat ini ya. Jadi teman-teman harus ini perbanyak praktek, karena dengan praktek itu akan menambah jam terbang kita. Nah, dengan seringnya kita praktek, latihan gitu akan menambah kepekaan kita, intuisi kita. Oh, ini pasnya sama ini. Oh, ini kayaknya nggak pas nih. Oh, ini warnanya kurang masuk. Kayak gitu itu dengan sendirinya akan terasa gitu, teman-teman. Baik, ada yang ditanyakan teman-teman? Monggo, kita buka sesi diskusi. Iya Pak. Kalau melihat dari infografis yang di situ, itu kelihatan banget ya. Jadi kayak BPS-nya. Kalau logo khasnya BPS kan warnanya ada oranye, hijau, sama biru. Nah, mungkin kalau di data itu khasnya kan merah marun gitu ya. Nanti cocoknya kalau warna merah marun itu dipadukan dengan warna apa lagi? Nah, kalau warna itu Pak bisa menggunakan skema warna pakai yang Adobe Colors itu tadi. Jadi tinggal ini Pak, kan kita skema warna itu misalkan merah warunnya Yudarta nggih. Itu kan ada kode RGB itu Pak. Jadi mangke bisa kalau pingin tahu RGB-nya bisa di Photoshop, bisa di Canva juga bisa. Kita copy mawon RGB yang merah marunnya, kita masukkan ke misalkan Adobe Colors itu tadi atau yang di Colors ini, itu bisa dimasukkan mawon. Terus nanti di situ bisa muncul beberapa alternatif warna yang bisa, iya sarannya, nggih. Kira-kira warna merah marun itu sarannya bisa dengan ini ngoten. Jadi bisa ada beberapa alternatif Pak, mangke. Atau Pak ya. Jadi mengenai urutan ini ya, kan dari judul sampai solusinya. Nah itu apakah bisa dibawa misalnya judulnya di tengah itu bagaimana? Judulnya di tengah. Soalnya saya lihat di beberapa website yang lain ya, ada judul itu ada di tengah, terus ada datanya di samping-sampingnya. Kayak apa gitu? Modelnya ya. Sebenarnya ada pakemnya nggak sih sebenarnya, kalau itu kan tergantung ini ya, kreasi ya, selera kreasi. Cuman ya itu tadi kan disampaikan ya, dalam membuat infografis itu jangan lupa untuk ini, kepada siapa infografis kita ditujukan, itu kan, kemudian bagaimana, kemudian apa. Nah 3 itu tadi yang harus kita perhatikan juga. Jadi kalau misalkan Mas Taufik membuat infografis, memang kita kan lazimnya orang Indonesia itu kan membaca itu kan dari atas ya, dari atas kiri ke kanan terus ke bawah seperti itu. Itu akan jauh lebih nikmat, bisa mudah untuk dipahami daripada misalkan strukturnya itu terlalu acak gitu. Misalkan judulnya di tengah, kemudian datanya di samping kanan kiri. Sebenarnya boleh nggak ada yang melarang, karena kan itu kreasi. Kalau bicara boleh itu nggak ada yang melarang, itu kan kreasi. Cuman kita harus
ini melihat, jadi kalau misalkan kita bikin infografis untuk kontes lomba gitu ya, ya kita harus lihat dewan juri itu seperti apa ininya, kayak gitu. Kita kan pakemnya itu kan umum ya, secara umum. Kalau secara umum memang kan lumrahnya judul itu di atas, kemudian setelah itu kan dari kiri ke kanan. Supaya apa? Supaya lebih memudahkan pembaca untuk bisa menikmati alur. Takutnya ketika judulnya itu di tengah, kemudian datanya di kanan kiri ini, kita itu bingung. Jadi prioritas yang pertama itu sebenarnya yang mana dulu ya gitu. Membacanya itu akan sulit. Kenapa? Karena polanya kan acak ya, nggak teratur gitu. Jadi kalau jawaban saya sih seperti itu. Jadi kalau lazimnya memang untuk lebih memudahkan audiens itu memang seperti ini, judul di atas, kemudian ini dari kiri ke kanan, bukan sebaliknya ya. Dari kanan ke kiri gitu agak sulit. Tapi kalau boleh tidaknya tidak ada yang melarang gitu. Cuman yaitu untuk lebih menikmati isinya supaya bisa lebih nyampe gitu ya Mas Taufik. Ada lagi? Masnya? Enggak? Oh enggak. Ada lagi yang ditanyakan? Enggak ada? Ada? Enggak ada? Kalau gitu kita kuis ya. Kita kuis dulu. Yuk buka HP-nya ya. Kita masuk di Kahoot ya. Aduh. Preview. Duh. Bentar. Mbak Debita. Fix. Saya. Iya ya. Exit ya Mbak Debita ya. Ini sih. Terus. Kok nggak bisa? Keep. Terus. Udah semua ya? Udah sih tadi. Saya review.